Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Nurrahim LC MA selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tafsir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ilmu tafsir dengan tema Al-Qiraat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Anissa Fitria dengan NIM 222111281 dari kelas 3H. Al-Qiraat. Yang pertama yaitu pengertian qiraat. Qiraat berasal dari kata al-qiraah yang merupakan bentuk masdar dari qira yang artinya membaca. Kata al-qiraah sendiri secara etimologi berarti ragam bacaan, sedangkan menurut terminologi adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tata cara melafalkan beberapa kosakata Al-Qur'an dengan baik. Baik itu dari segi tajwidnya, harokatnya, panjang dan pendeknya harokat, dan lain-lain, serta perbedaan pelafalannya dengan menisbatkan kepada orang yang meriwayatkannya. Yang kedua, yakni latar belakang qiraat. Qiraat sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membaca ayat suci Al-Quran. Namun, para sahabatnya tersebut melafadzkannya dengan cara yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan tersebut, Rasulullah tidak menyalahkan, dan beliau memberikan jawaban bahwasanya Al-Quran diturunkan 7 huruf. Dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa Al-Quran ini boleh melafadzkannya dengan caranya masing-masing. Adapun beberapa syarat dalam qiraat, yakni yang pertama sesuai dengan kaidah bahasa Arab, yang kedua sesuai dengan mushaf Utsmani, dan yang ketiga yaitu sanad-sanadnya sahih. Oleh karena itu, apabila qiraat tersebut tidak memenuhi salah satu syarat yang ada di atas, maka qiraat tersebut dianggap tidak sah atau lemah. Yang ketiga yaitu beberapa ulama merangkum bentuk-bentuk perbedaan cara melafadzkan Al-Quran. Yang pertama, perbedaan dalam i'rab atau harokat kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. Kedua, perubahan pada i'rab dan harokat sehingga dapat merubah maknanya. Ketiga, perbedaan pada perubahan huruf tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisan, sedangkan maknanya berubah. Dan yang keempat yaitu perubahan pada kalimat dengan perubahan pada bentuk tulisan akan tetapi maknanya tidak berubah. Yang keempat yakni macam-macam qiraat. Macam-macam qiraat terbagi menjadi dua, yaitu dari segi kuantitas dan segi kualitas. Macam-macam qiraat dari segi kuantitas yakni yang pertama qiraat sab'ah adalah qiraat yang disandarkan kepada imam qiraat yang 7. Mereka adalah Abdullah Al-Qasir Al-Dari, Nafi bin Abdurrahmana bin Abi Naim, Abdullah Al-Yasibi, Abu Amar Ya'qub, Hamzah dan Ashim. Yang kedua yaitu qiraat asyarah adalah qiraat 7 ditambah 3 ahli qiraat, yakni Yazid bin Al-Qaqa Al-Maksumi Al-Madani, Ya'qub bin Ishaq, dan Halaf bin Hisham. Yang ketiga yaitu qiraat arba'ah asyarah adalah qiraat 10 ditambah 4 imam qiraat, yakni Hasan Basri, Muhammad bin Abdurrahman, Yahya bin Al-Mubarak, dan Abu Al-Farj Muhammad bin Ahmad Asy-Syambusi. Sedangkan macam-macam qiraat dari segi kualitas yaitu ada 5. Yang pertama yaitu qiraat mutawatir. Adalah qiraat yang disampaikan oleh sekelompok orang mulai dari awal sampai akhir sanad. Tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Maka sebagian ulama sepakat yang termasuk dalam kelompok ini adalah qiraat sab'ah, qiraat asyarah, dan qiraat arba'ah asyarah. Yang kedua yaitu qiraat masyhur. Adalah qiraat yang memiliki sanad yang sahih tetapi tidak sampai pada kualitas mutawatir, hanya sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tulisan mushaf Utsmani. Yang ketiga qiraat ahad adalah qiraat yang memiliki sanad sahih tetapi menyalahi tulisan mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab. Yang keempat qiraat syadz, yaitu qiraat yang sanadnya tidak sahih. Dan yang kelima yaitu qiraat mudraj atau qiraat yang menyerupai hadis atau sisipan, dengan adanya sisipan tersebut pada bacaan dengan tujuan sebagai penafsiran.
Yang kelima yakni pengaruh qiraat terhadap istinbat hukum. Perbedaan qiraat satu dengan qiraat yang lainnya bisa terjadi pada perbedaan huruf, i'rab, susunan kalimat, penambahan ataupun pengurangan kata. Dengan adanya perbedaan-perbedaan inilah sedikit membawa perubahan kepada makna selanjutnya dan berpengaruh terhadap hukum yang diistinbatkan. Seperti halnya perbedaan pendapat terkait pengkodoan puasa Ramadan bagi wanita yang haid. Apakah harus secara berurutan atau boleh secara terpisah? Para ulama mazhab Hambali dan Hanafi mengatakan bahwa ia harus mengkodonya secara berurutan pula, karena mereka mengambil dasar qiraah saddah yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab yang menambahkan kata-kata fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i membolehkan mengkodok puasa tersebut secara terpisah karena menganggap bahwa qiraah Ubay bin Ka'ab tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Yang keenam, fungsi dan faedah qiraat Al-Quran. Yang pertama, dapat menunjukkan bahwa terjaga dan terpeliharanya kitab Allah SWT. Yang kedua, memudahkan umat Islam untuk membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, yaitu sebagai bukti adanya suatu kemukjizatan Al-Quran. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.